Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Jakarta atau Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk undangannya untuk dapat sharing di sini. Dan tentunya saya juga menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari banyak pembicara yang sangat berkompeten lainnya dan juga tentunya dari peserta. Tentunya kita semuanya masih belajar. Jadi tidak ada yang saya bisa katakan di sini, tidak ada yang ahli banget gitu ya dalam hal COVID, karena kan COVID ini adalah novel virus, SARS-CoV-2 ini adalah novel virus, jadi masih baru, jadi kita semuanya masih belajar. Baik, nanti mungkin tadi terkait tentang, tadi disinggung juga tentang balance scorecard, tapi saya tidak diskusi itu sekarang untuk ini ya, balance scorecardnya, karena konteksnya itu luas sekali, karena kan sekarang bicaranya tentang bagaimana kita mengurangi penumpukan pasien. Ya, jadi saya mungkin topik pembicaranya akan mengarah ke sana. Nah, kalau saya boleh mengibaratkan ya, sekarang kita dalam konteks, kalau sekarang sedang main bola ini kiper ini sekarang sedang diserang terus ya. Dalam hal ini kiper ini adalah penjaga gawang terakhir, ini adalah para dokter ya, medis, perawat dan sebagainya yang ada di rumah sakit, pelayanan kesehatan, itu sedang diserang oleh banyak tendangan-tendangan oleh musuh. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang bola ya, tentunya bagaimana kita juga melakukan penyerangan, karena penyerangan itu penting juga untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga dia tidak melakukan menendang ke gawang kita, tapi bagaimana dia menerima serangan-serangan dari kita. Ya, saya senang sekali dengan Winston Churchill ini. Makanya saya kutip di dalam untuk presentasi kita kali ini. Saya mendengar juga podcast ini di 2 hari yang lalu tentang COVID-19 di Amerika. Dan kita kan tadi juga Bang Arya mengatakan tentang banyaknya pemodelan atau yang katanya peak-nya dan sudah mulai turun dan sebagainya, tapi ternyata masih belum. Ya. Jadi kalau kata-katanya Winston Churchill ini sangat menohok sekali, bahwa mungkin ini adalah sebenarnya bukan, this is not the end for sure, this is not even the beginning of the end, tapi ini adalah the end of the beginning. Jadi mungkin kita sekarang sedang masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya. Ya. Banyak hal dari segi politik, sosial, ekonomi, tentunya juga dengan kesehatan. Ya, karena COVID-19 ini ternyata dia multidimensi. Dia tidak hanya berbicara kesehatan, tapi dia juga berbicara tentang banyak hal yang lainnya. Ya, termasuk diantaranya adalah khususnya kalau dalam konteks di Indonesia yang sangat ditakutin banget itu adalah masalah ekonomi, ya, masalah sosial, politik, keamanan dan seterusnya. Baik. Jadi ini yang harus menjadi persepsi kita, bahwa ini kita bukan berada dalam konteks untuk menurunkan restriksi, karena kan saya mendengar pemerintah ingin menurunkan tingkat restriksinya dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ibaratnya kayak mulai Ramadannya agak terlambat, tapi mau sholat idnya sama-sama, gitu. Kan nggak boleh ya. Jadi harusnya yang ngikutin juga gitu. Kalau di Australia kita sudah mengurangi restriksi ya, karena memang kita sudah mulai puasa duluan ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikutan tren untuk menurunkan restriksi. Nah, tadi seperti saya juga sudah sampaikan, kalau saya ingin melihat, karena kebetulan saya lebih banyak berkecimpung di kebencanaan. Saya ingin coba mengambil sedikit ilmu tentang kebencanaan dalam konteks ini. Dan ternyata seperti tadi saya sampaikan, bahwa COVID-19 ini juga akhirnya menantang kita, apakah kita bisa memanajemen konflik. Ya, konfliknya ini adalah konflik yang krisis yang kompleks. Ya, makanya tadi mungkin Bang Arya mengatakan tentang balance scorecard, dan itu sangat terkait dengan hal ini. Tentang bagaimana kita bisa melihat itu dalam satu kesatuan, tapi multidimensi. Ya, kalau dalam konteks resiliensi itu ada 3 pendekatan ya. Jadi all hazard, ya, all people, and all agency approach. Jadi the all agency, the all hazard, and the all people approach. Jadi kita harus melibatkan semua komponen bangsa dalam konteks ini, sehingga akhirnya kita bisa menang gitu dalam pertarungan ini. Ya, terserah COVID-19 itu mau dianggap sebagai bencana alam atau biological threat, tapi yang pasti semuanya itu berdampak kepada
yang lain. Jadi cascading impacts. Sehingga akhirnya kita menghadapi sebuah kompleks yang sangat krisis yang sangat kompleks. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya dalam konteks pembicaraan kita adalah bagaimana kita melihat penumpukan pasien dan itu ternyata bisa berdampak kepada hal-hal yang lain ya. Apakah itu mungkin juga menjadi potensi infeksi di rumah sakit, ya terjadinya tingkat recovery rate-nya jadi akhirnya rendah, mungkin jadi akhirnya menambah durasi di rumah sakit dan sebagainya. Dan itu akan berdampak ke yang lain, ya mengenai biaya pelayanan kesehatan dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita dalam konteks peperangan ini ya, kalau kita katakanlah ini kita sedang berperang melawan COVID-19, sebenarnya kita perlu menarik langkah kita ke belakang sebentar. Ya, karena kan diperbolehkan untuk menarik langkah sebentar ke belakang untuk mengatur strategi kita ke depan. Ya, karena yang perlu kita pahami bersama, dan ini saya ambil dari pedoman WHO ya tahun 2013 tentang pandemi. Jadi katakanlah kita sekarang dalam posisi seperti ini ya, kita belum peak ya, bahkan kita belum peak. Nah, di sini kita akan menghadapi peak, lalu kita akan menghadapi transisi, lalu di sini kita akan menghadapi ada yang namanya transition phase sama interpandemic phase. Jadi yang namanya pandemik itu dia sebenarnya saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi pandemik ini jelas bukan yang pertama dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Jadi selalu ada yang namanya interpandemic, ya alert. Ya di sini kita harus belajar dari kesalahan karena ketika proses interpandemic dan alert phase ini, Indonesia itu tidak alert, Indonesia itu tidak siaga. Ya, kita bahkan cenderung untuk meremehkan ya, virus ini, dan seperti yang sekarang kita sedang hadapi, terjadinya penumpukan pasien dan sebagainya karena kita belum siap. Dan seharusnya kan kalau kita bicara di bawahnya ini kan konteks kebencanaan ya, preparedness, response, recovery. Kembali lagi ke preparedness. Nah, kita preparedness awalnya itu dicampur pada saat response. Jadi kita tidak siap sama sekali. Ya, apalagi sekarang kita bicara PSBB itu juga tidak berhasil sebenarnya sebagai alat untuk mengurangi transmisi lokal, karena PSBB itu harus ada transmisi lokal dulu baru boleh dilakukan PSBB. Bahkan saya dengar kemarin Gorontalo ditolak ya keinginan untuk PSBB-nya. Nah, ini adalah sebenarnya yang harus ada di dalam persepsi khususnya pemerintah, bahwa ini bukan menjadi pandemi yang terakhir. Sehingga kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Sekarang faktanya pasien menumpuk. Ya. Tadi Dr. Irwandi juga sudah sampaikan sangat pelik sekali. Saya rekan-rekan yang halo, masih dengar suara saya? Oh, masih. Ya. Masih Bang. Ya. Saya tadi di mute. Ya. Nah, sekarang fakta itu sudah terjadi, jadi itu harus kita selesaikan kan sekarang masalahnya. Cuma kan masalahnya jangan sampai pasien-pasien itu nambah. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi jangan lantas perhatian kita hanya kepada pelayanan kesehatan, tapi juga kita tidak melihat ini sebenarnya arahnya dari mana serangan-serangan ini. Ya, kalau kita bicara strategi perang, kita hanya terus defense tanpa melakukan investigasi serangan itu dari arah mana sehingga kita bisa melumpuhkan musuh. Nah, itu yang harus sekarang dilakukan secara simultan. Ya, bagaimana kita memperkuat pelayanan kesehatan kita. Kalau dalam konteks di Australia yang kami lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam hal ini, karena sebelum COVID-19 ini Australia hanya punya 2029 ICU. Ya, dalam pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Nah, dia melakukan permodalan dan katanya sekitar 5% butuh rumah sakit dari total infeksi yang terinfeksi, lalu dari 5% itu sekitar 20-30% berpotensi untuk masuk ke dalam ICU. Hitung-hitunglah, akhirnya keluarlah angka, ya, sehingga akhirnya sebelum kita kasusnya masuk ke dalam fase pandemik, ya, sebelum masuk fase pandemik di Australia ini, Australia sudah menambah, ya, dalam proses menambah sampai 7.500 ICU. Bayangin dari 2.200 itu loncat menjadi 7.000. Gitu. Jadi dia sudah siap
goal terakhirnya itu kipernya itu diperkuat, ICU diperkuat, ventilator diperbanyak, ya respirator klinik diperbanyak, ya. Lalu dia juga membuat, nanti saya juga ada contohnya bagaimana proses triase itu dilakukan sebelum pasien itu datang ke rumah sakit, ya, sehingga akhirnya dilakukan cek simptomnya dan seterusnya itu melalui tadi Dr. Irani juga sudah mengatakan telemedicine, lalu juga melalui website, ya, sehingga akhirnya nanti dilakukan arahan-arahan apa yang harus dilakukan sebelum dia bisa bertemu dengan pelayanan kesehatan. Ya, contoh kasusnya misalkan anak saya sendiri anak saya asma, jadi dia kita telepon kan gitu bahwa ini asma, kita sebenarnya kalau pengen minta Ventolin aja lagi, preventer ya, tapi karena dia masuknya respiratory illness, langsung disuruh tes COVID-19, gitu. Tes COVID-19 dulu. Nah, tes COVID-19 itu, dan ini saya pikir memang agak sulit untuk dipraktekkan di Indonesia ya, karena sangat ideal sekali. Jadi sangat sulitnya itu begini. Jadi untuk satu orang itu butuh 1 jam. Bayangkan saya, satu orang 1 jam. Jadi 30 menit sebelum kita datang dibersihkan. Setelah itu kita diperiksa, lalu setelah keluar 30 menit mereka butuhkan untuk membersihkan semuanya. Gitu. Jadi itu yang agak sulit ya terlalu ideal, kira-kira waktunya sangat panjang. Tapi karena Australia penduduknya tidak banyak, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam konteks bencana, ya ini juga perlu kita evaluasi karena resiko itu sebenarnya adalah komponen dari hazard atau ancaman. Dalam hal ini adalah virus itu sendiri. Lalu kerentanan, vulnerability dalam hal ini adalah comorbid. Ya, bicara juga misalkan polusi udara, PM 2,5 dan seterusnya, karena itu yang meningkatkan potensi orang untuk terkena COVID-19 sama exposure. Makanya exposure ini kan sebenarnya dengan memutus rantai fisik, bertemu fisik itu kan sebenarnya memutus exposure. Nah, kalau dalam konteks risiko bencana, kalau menghitung ya, itu sebenarnya ancaman, dan di dalamnya juga ada exposure tentunya, karena ancaman itu kalau dia tidak ada di Indonesia maka tidak akan menjadi ancaman bagi kita, dia dikali, jadi ada multiplier effect ya. Ini adalah vulnerability, dan Indonesia kalau bisa dilihat dari data kesehatannya memang sangat banyak sekali yang namanya komorbidnya, penyakit penyerta, apakah itu diabetes, apakah itu penyakit jantung dan seterusnya, karena itu kan penyakit yang nomor 1 di Indonesia sebenarnya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah untuk mengurangi risiko dari bencana itu, tentunya katakanlah COVID-19 ini masih ada ancamannya. Jadi sampai COVID-19 ini masih ada, si SARS-CoV-2 ini, virus itu masih ada di tanah air, maka risiko itu akan selalu ada. Ya, begitu pula dengan vulnerability atau kerentanan. Nah, yang bisa mengurangi ini adalah selain kita mengurangi exposure, mengurangi kerentanan, tapi juga kita bisa menambah kapasitas. Jadi ini adalah stand for capacity. Nah, capacity ini harus ada 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah health care preparedness capacity. Dalam hal ini tadi seperti saya sudah sampaikan kayak ICU, ventilator, respiratory klinik kalau di sini ya. Lalu juga mempersiapkan awareness dari dokter-dokternya, perawat dan seterusnya. Tapi juga public health preparedness. Public health preparedness ini termasuk dalamnya adalah non-pharmaceutical measurement, countermeasure. Jadi yang tidak pharmaceutical ya. Jadi misalkan kayak physical distancing dan seterusnya, travel restrictions, itu adalah posisinya di sini. Sekarang kita harus evaluasi sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti untuk Bang Arya kan ini yang beliau kan sangat futuristik ininya ya. Nah, kita lihat sebenarnya Indonesia itu kekurangannya di mana gitu. Sehingga akhirnya kita bisa memperbaiki di sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini posisi terakhir di Australia. Mungkin saya harus update lagi karena ini adalah tanggal 8 kemarin. Ya. Kita ternyata tadi ingat ya 7.500 ICU. Sampai saat ini ya, hari ini itu sampai tanggal 8 itu hanya ada 21 orang di ICU se-Australia. Saya asuh. Australia. Ada yang bisa tolong Mas ya di mute Arsum ya. Duh ya. Oke. Benar. Ya. Halo. Oke. Baik. Ini ada sekitar 21 orang ya, 21 orang, dan ada 56 yang sedang berada di rumah sakit. Jadi dia dirawat di rumah sakit. Karena di sini
orang yang positif COVID-19 itu tidak harus dirawat di rumah sakit. Ya. Kalau saya kemarin mendengar di Indonesia ya, karena tetangga saya sendiri juga, tetangga di Jakarta itu juga kena COVID-19 dan seterusnya. Dan kalau saya melihat itu semua berpotensi itu jadi rawat inap gitu, dan itu akhirnya menambah beban dari rumah sakit. Nah, kalau di sini, kalau orang pasien COVID-19 dia hanya mild ya, katakanlah mild, karena kan 80% mild symptom, itu dirumahkan dan harus diisolasi. Kalau keluar dia kena denda. Jadi bisa diisolasi di rumah. Gitu. Tentunya dengan support ya. Di sini ada care army. Jadi kalau dia butuh, kan dia nggak boleh beli makan, nggak boleh beli minum, semua harus di dalam rumah. Jadi care army itu yang akan memberikan itu semuanya. Namanya care army, volunteer. Jadi makanan, obat-obatan, kalau dia perlu obat-obatan dan seterusnya itu diberikan. Bahkan sampai Zoom meeting untuk mengurangi stres. Jadi diajak ngobrol kira-kira seperti itu. Jadi dan kita sudah sampai 757.000 tes ya, dan hanya 0,9 yang positif, persentase yang positif. Baik, mungkin itu ya. Jadi itu yang, dan ini sudah sangat melandai dan seterusnya. Jadi mungkin karena diskusi kita nggak ke sini, nanti kalau ada yang bertanyaan baru kita diskusi angka-angka yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang dilakukan di Australia itu, proses triase itu dilakukan sebelum pasien menginjakkan kakinya di rumah sakit. Ini hanya salah satu contoh saja. Ini adalah fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Dalam ini adalah Departemen Kesehatannya. Karena di sini kan federal ya, jadi masing-masing state itu juga punya pendekatan yang sedikit berbeda. Ya, bisa jadi websitenya beda. Nah, ini di sini kita bisa isi. Nanti di detailsnya apa, detail questionnya apa, nanti kita harus jawab, harus jujur di situ. Karena bahkan di sini ada ancaman kalau kita menyebarkan virus ke pelayanan kesehatan, itu kena hukuman. Jadi kalau misalkan kita bohong, ya misalkan katakanlah ada pertanyaan tentang apakah baru dari luar negeri misalkan gitu. Kalau kita bohong dan seterusnya, apakah kita punya gejala ini lalu kita bohong dan ternyata ada di situ, kita bisa kena denda. Jadi diprotek seperti itu, sehingga akhirnya orang takut. Ya, orang takut di sini dendanya uang atau kurungan, gitu aja. Jadi uang atau kurungan. Ini orang takut kehilangan uang kan tentunya. Jadi itu yang dipegang sama mereka. Nah, jadi sebenarnya kalau mau gambaran saja tadi, ini pernah saya sampaikan di dalam diskusi sebelumnya. Jadi ini adalah, kan ini pasien terus menerus ke bawah ini kan. Kalau ini adalah health determinantnya dari atas ya, upstream levelnya, atau dari hulu terus ke bawah, terus pasien terus berjatuhan ke bawah, dan ini rumah sakit akhirnya babak belur di sini karena kebanyakan pasien gitu. Ada yang pasiennya yang dari mulai parah banget sampai yang gejalanya sebenarnya nggak parah-parah amat, harus ditangani semua di rumah sakit. Sebenarnya kan ini dari dulu seperti itu ya. Saya ingat sekali waktu masih kuliah di KMUI itu beberapa tahun yang lalu ya. Dikatakan RSCM itu, mungkin ini Dr. Randi mungkin, itu dulu adalah puskesmas terbesar karena orang datang langsung ke rumah sakit. Gitu. Tidak ada proses seleksi dulu, provider 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di sini di Australia itu kita nggak bisa langsung masuk ke rumah sakit sebelum adanya rujukan dari provider tingkat 1 misalnya gitu, atau dokter umum kira-kira ya. Nah itu seperti itu, sehingga akhirnya terseleksi dan akhirnya yang benar-benar perlu sekali ke rumah sakit itu yang ditangani, dan itu akan mengurangi beban dari rumah sakit kan? Dan itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, jadi memang harus menyeluruh. Sekarang kita mau pertarungan kita mau di mana nih? Kalau kita mau bicara ibaratkan ini pertarungan ya, perang ya. Kita mau bertarungnya di bawah, artinya di sini kita harus menyiapkan ICU yang banyak, hospital bed yang banyak, ventilator yang banyak, dokter yang cukup, perawat yang cukup ya. Jangan sampai ada yang APD-nya kurang dan seterusnya. Itu kita harus siapkan di sini. Ya. Atau kita mau naikkan pertarungan kita sampai ke atas. Jadi kita dorong si COVID-19 ini sampai ke akar-akarnya. Ya, di sini kita mulai bicara tentang perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku manusia. Ini adalah midstream, tengah-tengah. Jadi bagaimana kita mengencourage orang untuk merubah. Maka ada namanya the new normal dan seterusnya. Lebih rajin jaga kebersihan. Nah, yang di sini, yang di atas ini adalah namanya community mitigation. Ini juga yang dilakukan di sini. Ada restrictions, social distancing countermeasures, environmental countermeasures. Jadi pendekatannya adalah setting based
countermeasures. Jadi setting base itu, jadi pemerintah nasional itu federal memberikan guidelines, lalu bisnis, universitas, sekolah itu harus membuat COVID-19 safe plan-nya. Ya, namanya environmental countermeasure. Jadi harus pendekatan-pendekatan sekolah, pendekatan kampus, pendekatan office itu harus memiliki COVID-19 safe plan-nya. Dan itu wajib harus ada. Misalkan kalau saya jangan di ngantar anak tadi, saya masih jemput anak, karena anak saya sudah masuk sekolah, itu orang tua tidak boleh turun dari mobil. Jadi jemput itu hanya di loading bay, lalu kita nggak boleh turun dan tidak boleh berinteraksi dengan orang tua murid yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mau ke atas lagi, kalau kita mau bertarung lebih ke atas lagi, di sini kalau kita semakin ke atas, pasien semakin berkurang di sini. Nah, tapi di atas ini semakin susah juga gitu, karena kita butuh effective leadership. Ya, public communication, law and regulation, trusted information, building community confidence. Karena ini masalah politik sebenarnya. Kalau kita bicara COVID-19 ini tidak hanya bicara kesehatan saja, tapi bicara yang sangat luas, bicara masalah politik. Jadi ada effective leadership yang masih bermasalah di tanah air, kalau boleh jujur, ya. Hingga akhirnya dokter-dokter kita perawat kita sangat bertarung sekali di bawah sini, karena pasien terus berjatuhan ke bawah. Baik, nah ini saya tidak akan berpanjang lebar, nanti kita bisa diskusi. Initial action stage itu, kalau tadi masih ingat fase pre-pandemic itu pertama, yang paling pertama adalah minimize transmisi. Jadi makanya saya bilang tentang PSBB itu sudah salah dari awal, karena dia bukan mengurangi transmisi, tapi menunggu sampai transmisi itu ada. Jadi yang dikhawatirkan itu kan lebih ke masalah kesiapan ya, masalah ekonominya. Padahal kalau sekarang di Australia atau di New Zealand dan di negara lain itu sekarang baru kita bicara tentang fighting back and bouncing back economy. Ya. Di situ nanti ada slogannya yang saya pikir juga sangat bagus ya. Di sini slogannya adalah Unite Against COVID-19. Nah, di sini kita harus mendukung bagaimana local bisnis itu, coffee shop ya, bahkan kita harus misalkan membeli coffee shop, kopi ya dan seterusnya, makanan-makanan dari toko-toko lokal kita dan seterusnya. Karena communication growth itu sangat penting untuk delay outbreak, decompress peak burden on hospital. Jadi bagaimana kita mengurangi beban ya hospital itu, dan juga diminish overall cases and health impacts. Nah, ini juga sekarang New Zealand, Australia juga fokusnya bukan mengurangi flight lagi, tapi eliminate COVID-19. Gitu ya. Nah, untuk maintain community integration nanti bisa kita diskusi lagi kalau misalkan ada waktu. Tapi ini yang paling penting adalah build and maintain public trust and support. Jadi kita harus yakin betul bahwa masyarakat itu harus ngerti gitu. Itu yang paling penting, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, memberikan awareness kepada masyarakat tentang simptom-simptomnya dan bagaimana atau kapan dia perlu harus ke rumah sakit. Gitu. Karena kalau tidak, Dokter Irandi akan sangat kerepotan terus. Gitu. Karena batuk sedikit orang khawatirnya takutnya COVID-19. Gitu. Jadi akhirnya juga harus dicegah. Gitu. Ketakutan itu penting, tapi kalau dia jadi panik, akhirnya orang mengambil keputusannya tidak tepat. Ya, di sini juga penting ya untuk mengurangi pasien itu, contact tracing, test, isolation, and quarantine itu sangat penting sekali. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lebih banyak dalam hal ini, tapi ini yang dilakukan di Australia. Bahkan kita juga menggunakan aplikasi COVID-19. Ini sudah menurut laporan dari Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, itu sekitar 5.500.000 sudah download dari 24 juta penduduk Australia. Jadi sudah banyak itu, 5 juta dari 24 juta penduduk sudah download ini, atau nggak tahu mungkin ada orang Indonesia yang download, saya nggak tahu juga, tapi katanya 5 juta orang sudah download. Dan ini adalah untuk mendukung kita. Jadi kita tahu ancaman. Kalau tadi ingat resiko formulasi resiko bencana tadi, ancaman itu sama exposure itu kalau dia dekat dengan kita itu akan memberikan alert kepada kita, handphone kita akan bunyi, gitu kan? Sehingga akhirnya kita harus mengambil langkah kita, apakah kita misalkan ke shopping center tersebut atau tidak. Ya, jadi ini penting ya. Tapi yang penting ini, your identity is safeguarded. Jadi jangan sampai data itu bocor, karena kita harus masukin data-data pribadi di sini.
Ya. Nah ini makanya penting kalau misalkan government itu tidak dipercaya, bagaimana rakyat bisa naruh data-data pribadi di situ karena potensi leakingnya juga cukup besar. Mungkin itu dan terakhir never let a good crisis go to waste. Ini juga dari Winston Churchill again. Jadi mungkin saya 2 kali mengutip kata-kata dari Winston Churchill. Jadi jangan sampai kita yang terjadi kemarin itu lalu kita lupakan karena Indonesia ini adalah orangnya pemaaf, tapi juga dirinya pelupa. Jadi akhirnya kita tidak belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Nanti kita bikin rencana bareng-bareng buat ke depan biar karena bisa jadi akan ada lagi kalau. Oke, terima kasih itu saja. Nanti kita diskusi lebih panjang kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.